Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2871. 2 hari istirahat di rumah. Autumn tidak berhenti memikirkan Charlie. Dia awalnya ingin menghubungi Charlie sesegera mungkin, lalu melapor langsung ke Charlie dan mulai bekerja. Namun kondisi fisiknya memang agak lemah. Ayahnya juga melarangnya pergi bekerja secepat ini. Dia harus menunggu. Saat mendengar Charlie ada di area perumahannya, dia sangat ingin bertemu secepat mungkin. Yolden awalnya menyarankan beristirahat di rumah. Namun melihat sikap tegasnya, dia berhenti berbicara dan buru-buru berkata, "Kalau begitu cepat ganti pakaianmu." Charlie menunggu. Oke, musim gugur sangat gembira. Seluruh semangatnya terangkat. Dan dia berbalik dan kembali ke dalam ruangan. Dia dengan hati-hati memilih gaun yang indah. Tetapi melihat kulitnya masih agak pucat, dia buru-buru merias wajah secepat mungkin. Ketika dia keluar dari kamar, dia sudah benar-benar berbeda dari dirinya sebelumnya. Yolden tidak menyangka putrinya akan menjadi begitu energi tiba-tiba. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Bertanya-tanya darah ayam macam apa yang dia miliki. Ayah dan putrinya keluar dari rumah bersama, dan tiba di villa tempat Charlie berada dalam beberapa menit. Saat memasuki pintu, Charlie sedang berdiri di halaman berbicara dengan Holden dan Yashita. Melihat Yolden dan Autumn masuk, dia tersenyum dan berkata, "Tuan Harker, Nona Harker. Saya perkenalkan dua teman saya. Mereka juga tinggal di area ini. Kalian bertetangga." Yolden juga berjalan dengan cepat saat ini, dan melambai sebelum dia mendatanginya. "Charlie, kenapa kamu tidak memberi kabar sebelum datang? Aku bisa menyiapkan makan malam, dan sebaiknya kamu makan di rumahku malam ini." Charlie tersenyum dan berkata, "Paman Hart, kamu terlalu sopan. Kebetulan aku menemani seorang teman untuk datang melihat-lihat rumah. Aku harus pulang juga. Aku akan mengganggumu di lain waktu." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Autumn yang berada di samping Yolden. Melihat musim gugur dalam kondisi baik dan wajahnya yang agak kemerahan, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Musim gugur, kamu sudah membaik." Autumn berkata dengan sedikit malu-malu, "Terima kasih Tuan Wade atas perhatianmu. Hari ini jauh lebih baik. Saya akan melaporkannya kepada Anda besok atau lusa." Charlie memegang tangannya. "Jangan khawatir. Tidak masalah, kamu istirahat 2 hari lagi." Autumn buru-buru berkata, "Aku hampir pulih. Tidur nyenyak malam ini. Seharusnya tidak ada masalah besok. Di mana aku bisa membicarakanmu?" Charlie berpikir sejenak dan berkata, "Yah, jangan besok. Lusa saja. Pukul 9 pagi lusa. Kamu pergi ke M Grand Group temui Direktur Doris Yang. Aku akan menunggumu di kantor Doris Yang." "Oke." Autumn mengangguk tanpa ragu, dan berkata, "Saya akan berada di M Grand Group tepat pada waktunya." Charlie bersenandung, dan berkata, "Saya kebetulan mengundang Jasmine dari keluarga Moore di Aorus Hill, dan Nanako dari keluarga Ito dari Jepang. Keluarga Moore sekarang bekerja sama dengan Nippon Steel Jepang untuk membangun pabrik di China. Mereka pasti akan membutuhkan banyak kapal sesuai kapasitas pengiriman. Keluarga Ito juga memiliki banyak sumber daya pengiriman di Jepang. Mereka dapat berintegrasi dan bekerja sama dengan kita. Kamu bisa mengenal mereka lusa. Kita lihat bagaimana bisa bekerja sama." Autumn berkata, "Tidak masalah, Tuan Wade. Saya akan menyelesaikan rencana dasar dalam 2 hari ke depan." "Oke." Charlie mengangguk sambil tersenyum. Lalu berkata, "Oh ya, aku hampir lupa." Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke Yolden dan berkata kepada Holden, "Tuan Harker, ini adalah teman sekelas dan teman ibuku saat itu, Profesor Yolden Hart. Wanita cantik di sebelahnya adalah putri Profesor Hart, Autumn. Mulai sekarang, kamu akan bersama mereka tinggal di area ini. Jika mereka membutuhkan bantuan Anda, tolong urus itu."
Bab 2872. Holden berkata tanpa ragu. Tuan Wade, jangan khawatir. Profesor Hart dan Nona Hart bisa datang kepadaku kapan saja jika membutuhkan bantuan kami. Yolden masih sedikit bingung. Bagaimana mungkin Charlie meminta seorang lelaki tua yang hampir cukup umur menjadi ayahnya untuk menjaga dirinya dan putrinya? Namun, dia juga tahu Charlie memiliki kekuatan yang besar. Pengaturan ini pasti sudah dia rencanakan. Yolden berkata dengan sangat sopan. Tuan Harker, saya akan berterima kasih akan menjaga saya. Holden menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Profesor Hart tidak harus begitu sopan. Kita semua menjadi teman. Saling membantu adalah hal yang biasa. Yolden merasa lelaki tua Holden tampak agak tidak biasa. Dia berbicara dengan suara dalam. Meskipun terlihat tidak muda lagi, dia seperti seorang master. Dia bukan orang biasa. Tepat saat dia berpikir, Charlie menjelaskan, Paman Hart, Holden adalah kepala keluarga Harker dari Moncholne di Timur Laut. Keluarga Harker salah satu dari 4 keluarga seni bela diri utama di Tiongkok. Mereka tinggal di sini sekarang. Keselamatanmu dan musim gugur akan terjamin. Ketika Yolden mendengar ini, ekspresi tiba-tiba menjadi heran. Dia dengan penuh hormat berkata, Tuan Harker, saya tidak mengira Anda sebenarnya seorang seniman bela diri. Saya benar-benar tidak sopan. Holden tersenyum sedikit, dan berkata dengan rendah hati, Profesor Hart, tolong jangan terlalu sopan. Kami hanya beberapa orang kasar dengan senjata dan pentungan. Anda adalah yang paling layak dihormati. Charlie menahannya tanpa daya, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua harus berhenti berbasa-basi di sini. Kalian bertetangga, akan selalu ada kesempatan untuk menjulurkan dan minum bersama. Holden tertawa dan berkata, Oke. Karena Tuan Wade berkata demikian, kita bisa minum anggur dan radius waktu lain. Tuan Wade harus bergabung dengan kami. Charlie berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, kenapa tidak malam ini? Saya hanya perlu membersihkan debu untuk kalian. Mari kita makan ringan dan minum bersama. Holden buru-buru berkata, jika Tuan Wade punya kesibukan malam ini, kita bisa melakukannya di hari lain. Charlie berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Saya pulang untuk makan malam. Tapi istriku sibuk dengan proyek akhir-akhir ini. Jadi aku tidak akan makan malam di rumah. Setelah selesai berbicara, dia bertanya kepada Yolden dan Autumn. Paman Hart, apakah kamu dan Autumn bebas malam ini? Tidak masalah. Sebelum Yolden dapat berbicara, Autumn sudah menjawab. Dia tahu ayahnya sudah memasak sepanci sup kaki babi di rumah. Dia juga akan memasak mie untuk dirinya sendiri di malam hari. Karena saat kecil, kesukaannya adalah mie kaki babi yang dibuat ayah. Tapi karena Charlie ingin mengajaknya makan bersama ayahnya, tentu saja dia ingin makan bersama Charlie. Jika ayahnya berkata dan menolak, bukankah harapannya akan sia-sia? Begitu Yolden mendengar putrinya begitu blak-blakan, dia juga langsung setuju. Sambil terkejut, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit masam. Dia juga baru tahu 2 hari lalu bahwa orientasi seksual putrinya sebenarnya normal. Pada saat itulah dia menyadari sepertinya memiliki perasaan pada Charlie. Pada saat itu, dia menyesali Charlie sudah menikah. Padahal mereka berdua sangat cocok satu sama lain. Tapi melihat penampilan putri yang pemalu sekarang, sepertinya dia benar-benar tertipu oleh Charlie. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan desahan dan sesak di hatinya. Hei, putriku meringkuk. Aku sudah menyiapkan mie kaki babi sepanjang sore. Namun dia langsung menerima ajakan Charlie. Apa ini? Bab 2873. Sementara itu, Sophie baru kembali ke rumah keluarga Dun dari luar dengan tas tebal di punggungnya. Dia baru saja menegosiasikan semua persyaratan dengan Arrington, kepala rumah tangga yang dikirim oleh kakeknya Cat Van. Mereka menyelesaikan prosedur untuk mengubah semua saham grup pengiriman Laut Schultz. Saat ini, kekacauan besar transportasi laut keluarga Schultz menjadi miliknya. Dia pulang ke rumah. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi.
Semua orang melangkah maju untuk bertanya. Sebelum pergi, Sophie membuat alasan melakukan beberapa tugas. Dia menghindarinya untuk sementara, hanya kakak laki-lakinya, Jamie, yang merasa sangat tidak enak. Dia samar-samar menebak adik perempuannya Sophie sudah mencapai semacam pekerjaan yang sama dengan kakeknya. Jadi, dia kembali ke kamarnya dan menelepon Cat Van. Begitu telepon tersambung, dia tidak sabar bertanya, "Kakek, kamu sudah puas dengan Sophie?" Cat Van bertanya balik, Apa Sophie yang cocok?" Jantung Jamie berdetak kencang. Dan dia buru-buru berkata, "Tidak, aku juga tidak menanyakannya. Dia baru saja kembali dari luar." "Ya," Cat Van berkata dengan ringan. "Sophie meminta saya menegosiasikan persyaratan. Dia meminta grup pengiriman laut keluarga Schultz. Bisnis ini sekarang miliknya." Jamie merasa pusing. Ratusan miliar harta. Orang tua itu memberikannya begitu saja. Ini terlalu di luar imajinasikan. Jamie merasa sangat tidak nyaman. Dia berpikir, Sophie tidak pernah memberi tahu saya masalah ini dari awal sampai akhir. Apakah dia memperlakukan saya sebagai orang luar? Juga, mengapa lelaki tua itu bersedia? Dia memberi semua urusan keluarga Schultz. Bukankah itu terlalu berani? Bisnis pengiriman laut menyumbang sekitar 20% hingga 25% bisnis keluarga Schultz. Ini berarti keluarga Schultz yang akan diserahkan di masa depan sudah diambil oleh Sophie. Dalam hati Jamie, dia secara bertahap menjadi tidak seimbang dan kesal. Dia benar-benar ingin bertanya kepada kakeknya mengapa dia memberikan bisnis sebesar itu kepada Sophie. Namun, dia tidak berani mengatakannya. Karena dia tahu jika dia bertanya, dia akan langsung menjadi orang yang berbeda di luar. Tidak hanya memberitahu lelaki tua itu bahwa dia sangat tidak puas dengan adiknya sendiri, tetapi juga membuat lelaki tua itu mengetahui keinginannya untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan amarah dan meratakan dengan suara melankolis, "Hei, Sophie sangat naif. Kakek, tolong jangan memberikan bisnis besar itu. Aku akan membujuknya. Cepat atau lambat saya akan membujuknya untuk mengembalikan bisnis ini." Kata-kata Jamie membuat Cat Van yang baru saja dipotong dagingnya sangat senang. Dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. "Aku tahu kamu lebih masuk akal." Hati Jamie juga berdarah, tetapi lelaki tua itu pasti lebih tertekan. Jamie berkata, "Kakek, sebenarnya, mungkin bukan hal yang buruk menyerahkan waktu bisnis ini kepada Sophie. Bukan. Bisnis kita sedang tertekan. Jika bisnis ini berada di tangan Sophie, dia mungkin akan membuat terobosan. Jika dia benar-benar bisa membuat terobosan, saya akan mencoba membantu kakek membawa bisnis ini kembali ke keluarga Schultz. Dengan demikian, keluarga Schultz tidak akan mengalami kerugian. Sebaliknya, kakek akan menuai dividen." Cat Van berkata dengan lega, "Saya sangat lega kamu memiliki hati seperti ini. Kita tunggu saja apa adikmu bisa merevitalisasi bisnis ini." Ketika Cat Van mengatakan ini, dia tidak bisa berhenti sejenak dan menghela napas dalam hati. "Sejujurnya, saya menantikannya sekarang." Bab 2874. Setelah itu, Cat Van berkata lagi, "Jamie, kamu harus terus mengawasi setiap pergerakan Sophie. Kemana dia pergi, siapa yang dia temui, dan apa yang dia lakukan. Kamu harus menyelidiki dengan jelas untukku. Kamu mengerti?" Jamie langsung berkata, "Aku tahu kakek, jangan khawatir." "Bagus." Cat Van menghela nafas dan berkata, "Yang paling saya khawatirkan sekarang bukanlah apakah dia dapat melakukan pekerjaan dengan baik dalam bisnis ini, tetapi apakah dia akan menjual semua aset tetap dari Schultz Shipping Group setelah berpindah tangan. Begitu banyak kapal, begitu banyak sumber daya pelabuhan. Kanal yang dikemas langsung dapat dijual seharga ratusan miliar. Kamu harus memperhatikan masalah apapun di dalamnya." Ekspresi Jamie langsung membeku, dan dia berkata, "Kakek, aku akan mengawasinya." Setelah menutup telepon, Jamie merasa sangat tertekan. "Saya sudah bekerja sangat keras begitu lama.
Bahkan setelah ibu dan adikku mengalami kecelakaan, aku masih harus berusaha keras untuk menyenangkan orang tua itu. Tapi apa yang diberikan orang tua ini padaku? Tidak ada manfaat nyata. Dia baru saja menggambar kue besar untukku. Aku tidak tahu apakah aku mempunyai kesempatan berdampingan. Namun, Sophie memanfaatkan lelaki tua itu. Dia mengambil kesempatan untuk membujuknya sekali. Dan dia langsung mendapatkan properti yang begitu besar. Ini sangat tidak adil. Pada saat yang sama, Charlie dan yang lainnya telah tiba di Heaven Spring. Karena itu adalah pembicaraan sambil minum anggur. Charlie yang memilih Heaven Spring. Kebetulan beberapa anggota keluarga Harker akan ditugaskan ke Albert. Charlie juga mengajak Albert dan Isaac makan bersama di sini. Selain itu, dia juga berencana meminta Yolden dan Autumn mengenal keluarga Harker. Selama kedua orang ini ada, pada dasarnya tidak akan ada ketidakadilan di Aurus Hill. Setelah menerima ajakan Charlie, Isaac dan Albert juga langsung ikut ke Heaven Spring. Di meja makan, Charlie memperkenalkan mereka berdua kepada Yolden dan Autumn. Meskipun Autumn pernah bertemu Isaac sebelumnya, namun mereka tidak sering bertemu. Kali ini, dia menggunakan makan malam untuk memasak lebih banyak kenalan dengan Isaac dan Albert. Autumn tidak terkejut dengan koneksi Charlie. Dia telah mengetahui Charlie diam-diam telah membangun jaringan yang sangat besar di seluruh Aurus Hill. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang mungkin berada di Aurus Hill yang tidak menghormati dia. Terlebih lagi, banyak dari mereka yang hampir menjadi muridnya. Dia sedikit terkejut dengan kesabaran dan ketelitian Charlie. Karena hanya sedikit dari generasi kedua yang kaya raya yang dia kenal dapat mengelola bisnis dasar dengan cara yang membumi. Umumnya, generasi kedua yang kaya raya merasa bahwa debut mereka adalah puncak. Mereka suka berpegang teguh dan berjuang keras saat melakukan sesuatu. Ini adalah operasi paling normal mereka untuk mengatur banyak proyek sekaligus. Tapi Charlie berbeda dari orang-orang itu. Charlie, sebagai tuan muda dari keluarga Wade, bukan hanya tidak memegang teguh Eastcliff. Dia juga bekerja dengan mantap di kota lapis kedua seperti Aurus Hill. Di permukaan, tampaknya tenang. Tetapi sebenarnya, dia sudah menembus kekuatan ke Aurus Hill, ke setiap kelas dan ke setiap jengkal tanah. Pendekatan yang mantap semacam ini adalah dasar untuk terjadinya hal-hal besar. Dengan pendekatan Charlie, dia pertama-tama akan mengakar di kota-kota di sepanjang Sungai Yangtze, dan kemudian mendorong bisnis ke pantai melalui transportasi laut. Di masa mendatang, apapun situasi ekonomi di dalam dan luar negeri, perubahan dapat dilakukan untuk maju dan menyerang, dan untuk mundur dan bertahan. Ini juga membuatnya sangat percaya diri pada peta kariernya dengan bergabung bersama Charlie. Karena kegembiraannya, semua orang yang hadir kecuali Autumn meminum beberapa gelas lagi. Charlie juga banyak minum. Maltai yang disiapkan oleh Albert sangat kuat. Charlie sengaja tidak menggunakan energi spiritual untuk melarutkan alkohol. Dia membiarkan alkohol membuat keadaan sedikit mabuk di tubuhnya. Perasaan sedikit mabuk ini membuat suasana awalnya bahagia menjadi lebih menyenangkan. Dia senang karena dia sangat yakin dengan adanya Yolden dan Autumn. Tata letak transportasi lautnya di masa depan akan benar-benar stabil. Bab 2875. Dan ketika Charlie sedang berkumpul dengan semua orang di Heaven Spring, Sophie mengadakan jumpa pers singkatnya secara online. Bentuk jumpa persnya adalah siaran langsung dari seluruh kanal media online. Ruang belajar kuno di rumah tua keluarga Dun menjadi lokasi siaran langsung. Semua orang mengira dia pasti akan mengutuk Cat Van di depan umum pada konferensi pers ini. Tapi yang tidak diharapkan semua orang adalah Sophie sangat tenang dan tidak agresif sama sekali. Segera setelah konferensi pers dimulai, Sophie berdiri dan berkata ke arah kamera, "Hai semuanya. Saya Sophie Schultz. Terima kasih atas perhatian semua orang selama ini. Saya mengadakan konferensi pers ini untuk memberitahu semua orang yang peduli dengan saya, teman-teman yang peduli dengan ibu. Kami berdua sekarang sudah kembali ke kehidupan yang normal. Tubuh kami juga sangat sehat." Setelah itu, dia berkata lagi,
baik saya dan ibu saya, bukan tokoh masyarakat. Jadi saya ingin meminta maaf kepada masyarakat di seluruh negeri karena telah menghabiskan begitu banyak sumber daya publik untuk saya dan ibu saya. Setelah itu, dia secara singkat menceritakan pengalaman dirinya dan ibunya dalam kecelakaan mobil. Dalam hal ini, dia tidak menyembunyikan atau menutupi terlalu banyak. Dia menceritakan seorang penyelamat membawa dia dan ibunya keluar dari terowongan gunung terlarang, dan memberi mereka perawatan profesional. Dan akhirnya dia kembali ke Aurus Hill. Beberapa orang ingin mengetahui identitas sang penyelamat, tetapi Sophie menyatakan dia tidak mengetahui identitas sebenarnya dari sang penyelamat. Ada seseorang yang bertanya apakah kakeknya Cat Van akan dimintai pertanggungjawaban. Sophie menjawab dengan sangat ambigu. Saya tidak ingin menjawab pertanyaan ini sekarang. Mayoritas netizen sangat ingin menonton pertunjukan bagus, di mana sang cucu mencabik-cabik sang kakek. Dengan perhatian dan simpati orang-orang di seluruh negeri sebagai berkah, Sophie dapat dengan mudah mendorong pelakunya, Cat Van, ke dalam jurang. Seolah-olah orang-orang di seluruh negeri menggunakan dukungan mereka untuk membantu Sophie membuat senjata yang tak terkalahkan. Jika Sophie menarik pelatuknya, pasti akan menimbulkan kerusakan besar pada Cat Van. Namun, tidak ada yang menyangka Sophie menahan pelatuk di tangannya dan akhirnya memilih untuk menyerah. Tak terhitung banyaknya orang yang kecewa. Dan tentu saja banyak orang yang bisa memahami Sophie. Karena dia dan ibunya sudah aman dan sehat. Lebih baik mempertimbangkan wajah keluarga dan mengecilkan hal-hal besar menjadi hal kecil. Charlie menerima umpan berita sambil minum. Setelah mengkliknya, bahkan penulis berita mengungkapkan kekecewaan yang mendalam. Mereka mengatakan Sophie menyia-nyiakan kesempatan untuk mencari keadilan bagi dirinya dan ibunya. Tentu saja, beberapa netizen merasa pasti ada konspirasi dalam semua ini. Mereka yakin Cat Van pasti menggunakan beberapa cara untuk memaksa Sophie tunduk. Namun, karena Sophie sendiri tidak membuat pernyataan yang jelas, pernyataan serupa dan pendapat lain beragam. Tidak ada yang bisa menang. Namun, Charlie sangat memahami ini. Sophie adalah gadis yang sangat cerdas dengan ketekunan yang luar biasa. Jika dia secara sukarela melepaskan kesempatan ini, jelas bukan karena dia takut pada Cat Van. Dia pasti mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan kompensasi lain dari Cat Van. Isaac, yang duduk di sebelah Charlie, juga menerima berita ini. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia menyerahkan telepon kepada Charlie, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, lihat ini." Charlie mengangguk. Aku baru saja membacanya. Bab 2876. Isaac bertanya dengan sangat bingung. Katakan padaku, mengapa Nona Schultz tidak mengambil kesempatan ini untuk membuat Cat Van kesulitan? Siaran langsungnya hari ini mencapai puluhan juta penonton di berbagai platform. Dia memiliki kesempatan terbaik untuk menyerang Cat Van dengan seluruh kekuatannya. Setelah hari ini tidak akan ada lagi kesempatan bagus lagi. Charlie sedikit tersenyum. Jangan terlalu kaget. Dia pasti punya pertimbangan sendiri. Saat ini, Sophie telah menyelesaikan siaran langsungnya. Dia duduk tak bergerak di ruang kerja sendirian, memikirkan berulang kali rencana selanjutnya. Helen mengetuk pintu dan berkata, "Sophie, keluarlah untuk makan malam." Sophie kembali sadar, dan langsung berkata, "Oke Bu, aku akan keluar." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan setumpuk besar dokumen dari laci meja, dan berjalan keluar. Keluarganya, kecuali kakak laki-lakinya Jamie, yang telah mendapatkan informasi dari Cat Van sebelumnya, tidak ada orang lain yang tahu kesepakatan seperti apa yang telah dicapai Sophie dengan Cat Van. Saat ini, semua anggota keluarga Dunn terkejut, bertanya-tanya mengapa Sophie membiarkan Cat Van pergi di jumpa persnya. Bahkan ibunya Helen tidak mengerti. Melihat anggota keluarga di meja, Sophie memandang dirinya sendiri dengan sedikit aneh. Dia meletakkan tumpukan dokumen di atas meja, dan berkata dengan serius, "Bu, kakak, kakek, paman. Ada sesuatu yang harus dilakukan. Aku tidak akan memberitahu kalian sebelumnya." Semua orang menatapnya saat ini.
Menunggu kata-kata selanjutnya, Sophie menunjuk ke dokumen itu dan berkata, "Saya sudah mencapai kesepakatan dengan kakek saya tadi siang. Saya tidak akan menyerangnya dalam jumpa pers barusan. Saya juga mengesampingkan hak untuk menggunakan hukum. Sebagai gantinya, dia mentransfer semua saham grup pengiriman laut keluarga Schultz kepada saya. Semua prosedur yang relevan sudah diselesaikan. Perubahan kepemilikan juga sudah selesai." Semua yang hadir tercengang setelah mendengar ini. Kecuali Jamie yang mengetahui segalanya sebelumnya. Semua orang sangat tidak percaya. Tidak ada yang menyangka Sophie bisa mendapatkan seluruh Schultz Shipping Group dari Cat Fund hanya dengan harga sekecil itu. Jika ini adalah kompensasi Cat Fund untuknya, maka kompensasi ini terlalu besar. Helen adalah orang pertama yang sadar. Dia ingat permintaan Charlie pada putrinya. Charlie meminta Sophie menjadi kepala keluarga Schultz dalam waktu 3 tahun. Mungkinkah ini langkah pertama putrinya mencapai tujuannya? Harus dikatakan bahwa langkah pertamanya memang sedikit menakjubkan. Kakek Jefferson mau tidak mau bertanya setelah mendengarkan. "Sophie, apa yang akan kamu lakukan?" Sophie tahu tujuan sebenarnya tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali ibunya, terutama kakak laki-lakinya, Jamie. Jadi, dia berkata dengan serius, "Saya hanya ingin mendapatkan jaminan untuk diri saya sendiri." Setelah selesai berbicara, dia memandang Jamie dan berkata, "Terima kasih kakak, saya telah mengingatkan saya. Saya tidak memiliki properti pribadi sejak awal. Jika saya benar-benar menentang keluarga Schultz, saya tidak memiliki apa-apa. Saya tidak bisa menunggu sampai saya menikah dan mendapat mahar. Bukan. Grup pelayaran laut ini dianggap sebagai kompensasi yang diberikan keluarga Schultz kepada saya. Ini mahar yang disiapkan untuk saya di masa mendatang." Ketika Jamie mendengar ini, dia merasa sangat kesal. "Aku memang memberitahumu sesuatu yang mirip. Tapi itu untuk membujukmu agar tidak melawan keluarga Schultz. Tidak melawan kakek. Aku tidak menganjurkanmu mengambil pisau dan lari ke tubuh kakek untuk mendapatkan aset yang besar." Bab 2877. Meskipun Jamie sangat kesal, dia kurang lebih khawatir. Dia takut kata Sophie akan sampai ke telinga kakeknya. Jika kakeknya mengira semua ini adalah ide darinya untuk Sophie, bukankah dia akan menyinggung kakeknya lagi? Meskipun dia adalah cucu tertua keluarga Schultz, jika dia menyinggung Cat Fund dapat membuatnya kehilangan segalanya sekaligus. Bagaimanapun, dia berbeda dari Sophie. Sophie sekarang bernilai ratusan miliar. Jika semua ini dipublikasikan, dia sudah menjadi wanita terkaya di China. Memikirkan hal ini, Jamie merasa semakin kesal. Namun, keluarga Dunn, termasuk Jefferson, tidak memikirkan apa yang dikatakan Sophie. Jefferson bahkan mengulurkan tangan dan memuji. "Sophie, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu dapat mengambil keuntungan dari Cat Fund. Kamu harus membuatnya membayar cukup." Sebelum orang misterius itu mengungkap videonya, dia telah merusak reputasi Cat Fund. Dengan dasar ini, tidak ada artinya melempar batu ke dalam sumur. Lebih baik memaksanya memberikan sepotong. Paman Sophie, Harlem, berkata dengan sedikit cemas. Keluarga Schultz, sebuah grup pelayaran laut, terpaksa menghentikan semua bisnisnya sekarang. Kerugian hariannya sangat besar. Dalam hal ini, Sophie, kamu mungkin sulit menanganinya. Sophie sengaja melirik kakaknya dari sudut matanya. Dia berkata dengan nada sedikit pilih-pilih, "Tidak masalah. Jika saya tidak dapat menghasilkan keuntungan, saya bisa menjual semua aset. Kapal tidak boleh menganggur. Jadi saya tidak mau menjualnya. Semuanya bisa dijual dengan harga diskon. Setidaknya dapat memperoleh 100 atau 200 miliar. Harlan tertegun sejenak, lalu mengacungkan jempol, dan berkata dengan kagum, "Luar biasa. Mengapa Paman tidak berpikir asetnya masih dapat dijual saat bisnis tidak berjalan? Kebetulan Paman juga memiliki beberapa sumber daya jaringan. Kalau kamu ingin menjualnya di beberapa titik, hubungi Paman. Paman akan membantu kamu terhubung dan menjualnya dengan harga bagus." Saat Jamie mendengarnya,
Jantungnya terasa sakit dan berdarah. Sementara di ruang berlian Heaven Spring, Charlie bertukar beberapa cangkir dengan kumpulan. Minum lebih banyak dari botol Mautai. Tuan rumah dan tamu bersenang-senang. Charlie meminta Isaac menyiapkan beberapa mobil untuk mengantar keluarga Harker, Yolden dan Autumn. Setelah keluar dari ruangan, Charlie mengatur, Tuan Harker, Anda dan saudara-saudara lainnya dapat langsung kembali ke villa dengan mobil. Nona Harker bisa bersama saya. Saya juga akan mengantar Profesor Hart dan Autumn dulu. Lalu mengantar Nona Harker ke hotel. Holden menangkupkan ke arah Charlie dan berkata, kalau begitu aku akan mengikuti pengaturan Tuan Wade. Semua orang sudah berada di pintu. Albert dan Isaac mengatur agar 10 anggota keluarga Harker naik 3 mobil. Setelah 3 mobil pergi, Isaac meminta anak buahnya mengendarai mobil 6 tempat duduk Lexus. Lalu berkata kepada Charlie, Tuan Wade, Anda, Nona Harker, Profesor Hart, dan Nona Harker dapat naik mobil ini. Saya duduk di depan. Charlie mengangguk, dan hendak masuk ke dalam mobil ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak kaget, Charlie. Charlie menoleh dan melihat bahwa orang yang keluar dari Heaven Spring dan menemukannya adalah cinta pertama ayah mertuanya Jacob, Matilda Hall. Matilda kebetulan sedang makan malam dengan beberapa rekan dari Universitas Lansia di Heaven Spring. Saat dia hendak naik taksi, dia melihat Charlie berdiri di depan mobil. Dia datang menghampiri untuk menyapa. Charlie tidak menyangka akan bertemu Matilda di sini. Jadi dia tersenyum dan berkata, Bibi Hall, kamu juga makan di sini. Bab 2878. Benar, Matilda berkata sambil tersenyum. Aku baru saja makan malam dengan orang tua dari Universitas Senior. Pada saat ini, Charlie memunggungi Yolden. Yolden yang sudah sadar melihat Matilda yang berpakaian indah. Dia berkata dengan heran, Matilda, kamu juga di sini. Matilda pun tersenyum kaget. Oh, Yolden, kenapa kamu ada di sini? Yolden langsung menunjuk ke arah Charlie dan berseru, kamu kenal Charlie. Charlie langsung menyela, dan berkata sambil tersenyum, Bibi Hall, seorang teman saya berencana melakukan bisnis baru. Dia mengundang Profesor Hart untuk makan malam. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu Profesor Hart di sini. Yolden tahu Charlie tidak ingin Matilda terlalu banyak mengetahui informasi identitas aslinya. Dia menggema. Ya, Matilda. Saya juga terkejut bertemu Charlie. Ini sangat kebetulan. Matilda tidak ragu-ragu. Dia sedikit mengangguk dan tersenyum dan berkata, ini benar-benar kebetulan. Saya juga ingin menelepon Anda berdiskusi tentang pelatihan di Universitas Senior. Saya tidak tahu apakah Anda sibuk dengan tugas mengajar. Yolden berkata dengan tergesa-gesa. Sial. Tidak peduli seberapa sibuknya saya. Saya akan meluangkan waktu untuk membantu siswa di Universitas Senior belajar dan meningkat. Musim gugur. Yang berada di samping. Sedikit terkejut melihat wajah ayahnya yang penuh perhatian dan bersemangat. Dia mengira ayahnya adalah tipe orang yang tidak terlalu tertarik pada kehidupan. Dia takut ayahnya ditakdirkan tidak menemukan sebagian hidupnya lagi. Namun, ketika dia melihat ayahnya menatap Bibi di depan matanya, dia menyadari ayahnya siap menjadi pohon tua yang akan mekar kembali. Jadi, dia memandang Matilda beberapa kali lagi, dan bertanya, penampilan dan temperamen Bibi ini sangat bagus. Ini pertama kalinya saya melihat orang seperti itu di usia yang sama dengan ayah saya. Matilda juga memerhatikan ada seorang gadis muda dan cantik yang memperhatikan sepanjang waktu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Melihat alis gadis itu terlihat seperti Yolden. Dia bertanya, "Oh Yolden, ini putrimu." Baru pada saat itulah Yolden ingat bahwa dia belum memperkenalkan putri yang berharga kepada Matilda. Jadi, dia berkata kepada Matilda, "Matilda, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah gadis kecil saya yang memberontak, Autumn." "Oh," Matilda berseru, "ini benar-benar putrimu. Dia sangat cantik." Autumn tersenyum dan berkata, "Bibi, kamu baik sekali." Pada saat ini,
Yolden berkata kepada Autumn lagi. Musim gugur. Ini aula Bibi Matilda. Dia juga baru saja kembali dari Amerika Serikat. Dia juga pernah tinggal di Amerika Serikat. Benarkah? Musim gugur tidak bisa menahan matanya berbinar saat mendengar ini. Dia tidak mengira ada sesuatu yang hebat tentang kembalinya ke Amerika Serikat. Tetapi dia merasa pengalaman Bibi dan ayahnya sangat mirip. Keduanya pasti memiliki banyak kesamaan. Matilda mengangguk saat ini dan berkata, saya pergi ke Amerika Serikat setelah lulus dari universitas. Setelah suami saya meninggal beberapa waktu lalu, saya kembali ke Aurus Hill untuk menetap bersama putra saya. Ketika Autumn mendengar ini, dia tidak bisa menahan desahan. Oh, Bibi Hall, kamu dan ayahku pada dasarnya berada dalam situasi yang sama. Bahkan kisah kalian pergi ke luar negeri dan kembali ke Tiongkok serupa. Aku percaya kamu dan ayahku pasti punya banyak kesamaan, kan? Bab 2879. Ketika Matilda mendengar kata-kata Autumn, dia mengangguk setuju, dan berkata sambil tersenyum, sangat jarang bertemu orang dengan pengalaman hidup yang sama. Tentu saja, akan ada bahasa yang lebih umum. Kata-kata Matilda datang dari lubuk hatinya. Sepanjang hidupnya, dia mengalami pasang surut, pergi ke luar negeri, hijrah, menikah, punya anak, menjanda, lalu memilih kembali ke negeri bersama anaknya. Kalimat pendek ini mewakili pengalaman hidup selama lebih dari 50 tahun. Menariknya, pengalaman Yolden hampir sama bertahan dengan pengalamannya. Yolden juga memutuskan untuk kembali ke Tiongkok setelah istrinya meninggal dunia. Awalnya, Matilda berpikir bahwa perbedaan antara dia dan Yolden adalah Yolden kembali dan anaknya masih di luar negeri. Ketika dia tiba-tiba melihat musim gugur, dia menyadari bahwa anak Yolden juga telah kembali. Sejujurnya, sangat kebetulan Matilda mengira dia sedang melihat ke cermin, tetapi beberapa tempat terbalik. Misalnya, Yolden adalah seorang pria dengan seorang putri, sedangkan dia adalah seorang wanita dengan seorang putra. Oleh karena itu, dia memandang Autumn dengan sedikit kebaikan. Dia tersenyum dan berkata, musim gugur, anak saya baru saja datang ke China bersama saya. Saya akan memperkenalkan Anda kepadanya. Saya percaya Anda dan dia juga memiliki banyak kesamaan. Autumn tersenyum tipis, mengangguk, dan berkata dengan sopan, oke, Bibi Hall. Melihat ini, Yolden di samping buru-buru berkata, oh, Matilda, bagaimana dengan ini? Saya akan memasak beberapa hidangan di rumah besok malam. Kamu bisa mengajak Paul ke rumah. Biarkan kedua anak itu saling mengenal. Bagaimana keadaannya? Matilda berpikir sejenak dan berkata, aku belum yakin tentang ini. Aku akan bertanya pada Paul nanti saat pulang. Yolden buru-buru berkata, oke, jika Paul punya waktu, kamu bisa memberitahuku secara langsung. Aku akan mulai bersiap. Matilda mengangguk, melihat ke waktu, dan berkata, oke, saya tidak bisa lama-lama. Orang tua di sana menungguku. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Charlie dan berkata, Charlie, mampirlah ke rumah jika ada waktu. Paul terus membicarakanmu. Dia bilang kamu adalah orang yang paling dia kagumi. Charlie tersenyum dan berkata dengan sopan, baik, Bibi Hall. Saya pasti akan mampir jika ada waktu. Matilda tersenyum kecil, dan berkata kepada Autumn, musim gugur. Bibi pergi dulu. Aku akan membawa putraku mengunjungi rumahmu. Autumn manis tersenyum dan berkata, baik, Bibi Hall. Hati-hati di jalan. Setelah Matilda pergi, Charlie tidak menunda lagi, dan berkata kepada Yolden dan Autumn, ayo masuk mobil. Oke, Yolden menjawab, lalu masuk ke mobil. Setelah semua orang masuk ke dalam mobil, Charlie meminta sopir segera menuju villa tempat tinggal Yolden. Dalam perjalanan, Autumn bertanya pada Yolden dengan wajah gosip, ayah, kamu tertarik dengan Bibi Hall itu? Yolden tiba-tiba menjadi malu, dan berkata dengan terbata-bata, anakku, apa yang kamu bicarakan? Autumn mengerutkan bibirnya, kamu pikir aku anak berusia 3 tahun?
Apakah aku masih sangat kecil sehingga aku tidak dapat melihatnya? Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan wajah serius, "Saya memiliki kesan yang baik tentang Bibi Hall. Saya belum pernah melihat seorang bibi yang temperamental dan berperilaku seperti dia. Terlebih lagi, dia sangat ramah. Saya sangat menyukainya." "Benarkah?" Yolden sangat terkejut ketika mendengar ini, dan berkata, "Apakah Bibi Hall adalah orang yang baik?" Bab 2880. Tentu saja Autumn berkata dengan serius, "Saya bukan seorang tua feodal. Kamu sudah semakin tua, kamu harus memiliki pendamping. Kalau kamu bisa mengejar Bibi Hall, aku akan memberi kamu 100 suara." "Berani sekali. Kalau ayah membutuhkan bantuan saya, katana saja." Nyatanya, Autumn agak berkonflik di dalam hatinya jika ayahnya menikah lagi. Dia selalu menyalahkan ayahnya atas kematian ibunya. Dia menganggap ayahnya harus bertanggung jawab atas kematian ibunya. Namun, karena pengalamannya di Suriah, dia memiliki lebih banyak toleransi dan pengertian untuk ayahnya. Ayahnya beredar selama bertahun-tahun untuk memberi landasan ekonomi keuangan dan lingkungan hidup yang lebih baik. Apalagi ketika gaji tahunannya puluhan juta dolar, dia tidak pernah berselingkuh. Dia sangat menyayangi keluarganya. Terkadang sulit untuk menyeimbangkan karir dan keluarga. Banyak ayah harus bekerja di luar pada sebagian besar waktunya. Itu memang tidak mudah. Terlebih lagi, sekarang ayahnya sudah lajang dan tua. Dia kekurangan kehangatan dari belahan hidupnya. Dia juga kurang perhatian. Orang mengatakan bahwa seorang istri adalah pendamping ketika seseorang tua. Jika tidak memiliki pendamping ketika tua, memang ada banyak kekurangan di hari-hari ini. Sebagai seorang putri, dia tidak ingin ayahnya sendirian sepanjang waktu. Bahkan setelahnya dirinya kembali ke rumah sebagai seorang putri, masih tetap membuat hidup ayahnya tidak lengkap. Ketika Yolden mendengar kata-kata putrinya, dia tersentuh dan lega. Tetapi karena ada begitu banyak orang di sekitarnya, dia tidak punya pilihan selain mengatakan dengan samar, "Jika kamu memiliki hati seperti ini, ayah sangat senang. Antara aku dan Bibi Hall, biarkan saja mengalir." Autumn berseru, "Bagaimana saya bisa membiarkan ini? Biarkan alam mengambil. Dia bibi yang luar biasa dan kamu masih membiarkan alam mengambil alih. Ada banyak pelamar di belakang Bibi Hall. Kamu harus berusaha keras mendapatkan tenaga." Yolden berkata dengan malu-malu, Ini, kita akan berbicara setelah di rumah." "Kita berbicara di rumah." Charlie mendengarkannya dari samping, merasa agak emosional di dalam hatinya. Melihatnya seperti ini, peluang apa yang dimiliki ayah mertuaku, Jacob? Setiap aspek telah dihancurkan oleh Paman Hart hingga tidak ada rambut yang tersisa. Satu-satunya keuntungan mungkin hanya cinta pertama dengan Bibi Hall. Namun, lelaki tua ini pemalu seperti tikus. Dia tidak berani mengejar Bibi Hall secara terbuka, dan dia tidak berani langsung mengajukan cerai dengan Elaine. Belakangan, bahkan ketika dia bertemu Bibi Hall dia takut pada serigala dan harimau. Dia memang pemalu, berpura-pura dan takut mendapat masalah. Dia juga belum memiliki tanggung jawab yang cukup. Selama Bibi Hall kembali ke China, saya pikir dia juga sangat kecewa, kan? Memikirkan hal ini, Charlie melihat Yolden di dekatnya. "Akui Paman Hart memang orang baik yang langka. Belum lagi pendidikan tinggi, menghancurkan diri yang tinggi, dan penghasilan tinggi. Kuncinya adalah dia lebih energi dari ayah mertuaku. Paman Hart juga duda, jadi dia bisa jujur kapan saja. Kalau dia tinggal di Bibi Hall, dia bahkan bisa langsung mendaftar untuk menikah. Hal-hal ini jauh di luar jangkauan ayah mertuaku. Untuk Charlie, biarkan dia berdiri dalam posisi yang benar-benar objektif. Dia lebih optimis tentang Matilda dan Yolden, dua intelektual tingkat tinggi yang telah memisahkan diri dari kepentingan tingkat rendah. Mereka dapat dikatakan sebagai pasangan yang cocok di surga saat mereka berkumpul. Sedangkan Jacob, sejujurnya, Charlie merasa Jacob tidak cukup baik untuk Matilda. Mungkin, keduanya berdiri di titik awal yang sama saat mereka pertama kali jatuh cinta. Namun,
Dalam 20 atau 30 tahun terakhir, Matilda naik sedangkan Jacob menurun. Hingga kini, keduanya telah terpisah sejauh ratusan ribu mil. Dalam hal ini, bahkan jika mereka benar-benar bersama, itu mungkin tidak akan bertahan lama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.